Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang landasan historis dan landasan yuridis dalam pengembangan pendidikan di Indonesia. Berbicara tentang landasan pendidikan adalah dasar atau pondasi untuk melakukan analisis kritis dalam menentukan kebijakan dan praktek pendidikan. Landasan pendidikan amatlah vital dalam dunia pendidikan, karena apabila sebuah negara mempunyai pondasi atau pijakan yang sangat kuat dalam pendidikannya, maka kesalahan-kesalahan konseptual dalam pendidikan dapat terhindarkan, sehingga pada praktiknya pendidikan dapat berjalan sebagaimana fungsinya dan dapat dipertanggungjawabkan. Landasan pendidikan terdiri atas beberapa hal atau unsur. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan landasan pendidikan dilihat dari sudut pandang historis dan yuridis. Landasan historis pendidikan di Indonesia tidak terlepas dari sejarah masa lalu bangsa Indonesia itu sendiri. Bangsa kita melewati sejarah yang cukup panjang sejak zaman Kerajaan Kutai, Sriwijaya, Majapahit, sampai datangnya bangsa-bangsa lain yang menjajah serta menguasai bangsa Indonesia. Dengan kata lain, pendidikan bangsa Indonesia merupakan pandangan masa lalu atau pandangan retrospektif. Nah, pandangan ini akan melahirkan studi-studi historis tentang proses perjalanan pendidikan di Indonesia yang terjadi pada periode tertentu di masa lampau. Nah, menurut Robandi 2005, ada 6 tonggak sejarah pendidikan di Indonesia. Yang pertama adalah pendidikan tradisional. Nah, pada pendidikan tradisional ini terdapat pengaruh agama-agama besar yang masuk ke Indonesia dan membentuk beragam corak kerajaan, yaitu agama Hindu, Buddha, dan Islam. Kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kolonial Barat. Nah, pada zaman ini pendidikan di Indonesia atau di Nusantara dipengaruhi oleh pemerintah kolonial Barat. Belanda memperkenalkan 4 sistem pendidikan formal, yaitu ELS, HIS, MULO, dan AMS. Kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kolonial Jepang. Nah, pada masa ini, penyelenggaraan pendidikan dipengaruhi oleh pemerintah kolonial Jepang, di mana ada 3 tingkatan pendidikan, yaitu pendidikan rendah atau SR, atau sekolah rakyat, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Kemudian pada berikutnya ada pendidikan zaman kemerdekaan. Nah, pada pendidikan masa ini melanjutkan pendidikan pada zaman Jepang, yaitu memisahkan pendidikan menjadi 3 tingkatan, yaitu pendidikan rendah, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Kemudian dilanjutkan dengan pendidikan zaman Orde Lama dan Orde Baru. Pada masa Orde Lama dan Orde Baru terjadi sentralisasi pendidikan oleh pemerintah pusat dan ada program indoktrinasi budaya asing, di mana pada era ini pendidikan diupayakan untuk menolak segala unsur budaya yang berbau asing. Nah, kemudian pendidikan zaman reformasi ditandai dengan refleksi kegagalan pendidikan nasional pada era Orde Baru. Pada masa reformasi, sistem pendidikan disentralisasi, di mana pada pendidikan ini, pendidikan dilimpahkan kepada sekolah, pemerintah daerah, dan memiliki kewenangan untuk membentuk kurikulum tersendiri. Berbicara mengenai landasan yuridis pendidikan di Indonesia berdasarkan pada pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 tentang pendidikan nasional. Pada ayat 1 berbunyi bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Pada ayat 2 menyatakan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Pada ayat 3, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional. Pada ayat 4,
menyatakan bahwa negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD. Kemudian pada ayat 5 menyatakan bahwa pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa. Kemudian landasan yuridis berikutnya adalah Undang-Undang tentang Pokok Pendidikan dan Kebudayaan. Di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Kemudian peraturan pemerintah, di antaranya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2006 tentang standar isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2006 tentang standar kompetensi lulusan atau SKL. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tadi adalah tentang Standar Nasional Pendidikan atau NSP. Kemudian apabila landasan historis dan yuridis ini ditilik dari perkembangan kurikulum biologi SMA, maka dapat dijabarkan sebagai berikut. Pada tahun 1947 dikenal dengan istilah Rencana Pelajaran 1947. Kurikulum pada masa ini belum disebut sebagai kurikulum, tetapi disebut sebagai Rencana Pelajaran 1947. Biologi pada masa ini dikenali dengan ilmu hayat. Kemudian pada tahun 1952, Rencana Pelajaran Terurai 1952 adalah istilah untuk menyebutkan kurikulum pada tahun 1952. Biologi disebut sebagai ilmu hayat dan termasuk ke dalam bidang studi kecerdasan. Kemudian pada tahun 1964, Rencana Pendidikan 1964. Nah, biologi dikelompokkan ke dalam ilmu pengetahuan alamiah. Kemudian pada tahun 1968, kurikulum disebut sebagai Rencana Pendidikan 1968. Biologi dimasukkan ke dalam rumpun IPA atau ilmu pengetahuan alam dan termasuk mata pelajaran pengembangan pengetahuan dasar. Kemudian pada tahun 1975, biologi SMA termasuk ke dalam jurusan IPA. Nah, pada masa ini terjadi pembaharuan rencana pelajaran pada setiap satuan bahasan, sehingga pada tahun 1975 ini, guru-guru disibukkan dengan pembuatan rencana pelajaran. Kemudian dilanjutkan dengan tahun 1984, dikenal dengan kurikulum 1984. Biologi termasuk ke dalam program A2, karena pada masa itu ada dua program, yaitu A dan B. A adalah ilmu alam, sedangkan B adalah ilmu sosial. Maka biologi termasuk ke dalam program A2. Kemudian pada tahun 1994, dikenal dengan kurikulum 1994. Dasar berdirinya kurikulum ini adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989. Biologi termasuk jurusan IPA SMU pada masa itu. Kemudian pada tahun 2004, dikenal dengan kurikulum berbasis kompetensi. Berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 1999, UU Nomor 25 Tahun 2000, TAP MPR Nomor 4 MPR 1999. Pada masa ini, mata pelajaran biologi termasuk ke dalam rumpun IPA. Kemudian mata pelajaran biologi diajarkan pula untuk menanamkan kesadaran terhadap keindahan dan keteraturan alam, yang pada intinya adalah penanaman hakikat mapel biologi itu sendiri. Kemudian pada tahun 2006 disebut sebagai kurikulum tingkat satuan pendidikan. Dasar berdirinya kurikulum ini adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 serta PP Nomor 19 Tahun 2005. Pada masa ini terdapat standar kompetensi dan kompetensi dasar yang dibuat atau dikembangkan sendiri melalui satuan pendidikan atau sekolah di bawah koordinasi dan supervisi pemerintah kabupaten atau kota. Kemudian
SKKD pada mata pelajaran biologi adalah kelanjutan mata pelajaran IPA di SMP MTS yang menekankan pada fenomena alam dan penerapannya. Kemudian pada tahun 2013, landasan yang mendasari terbentuknya kurikulum 2013 adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 serta PP Nomor 32 Tahun 2013. Pada masa ini terdapat KI 1, KI 2, KI 3, dan KI 4 dalam biologi. Pendekatan utama adalah pendekatan saintifik dan guru dalam melakukan penilaian berbasis. Kemudian pada tahun 2018 atau yang disebut dengan kurikulum nasional, landasan UU yang digunakan adalah UU nomor 20 tahun 2003. Kemudian peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2015, peraturan pemerintah nomor 87 tahun 2013. Nah, pada masa ini pendekatan saintifik bukan satu-satunya pendekatan dalam pembelajaran biologi, sehingga diperkenalkan beberapa pendekatan baru. Salah satunya adalah pendekatan STEM atau Sains, Teknologi, Engineering, Art, dan Matematika. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah dan kekurangan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat